Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sekarang kita memasuki materi tentang menyelesaikan masalah proporsi. Masih dalam perbandingan, tapi lebih detail lagi lah. Sekarang di sini ada suatu permasalahan. Katanya dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menemui masalah yang berkaitan dengan proporsi nih. Hanya saja mungkin kita tidak sadar ya. Nah, begitu juga seorang koki, pembuat roti, penjahit, pedagang, dan berbagai macam pekerjaan lainnya. Dalam pertemuan kali ini, kalian akan menguji masalah nyata untuk menentukan apakah masalah tersebut adalah masalah proporsi dan menyelesaikan masalah proporsi. Meskipun kita dengan mudah menemukan situasi proporsi dalam hal periklanan, namun beberapa situasi akan terlihat berbeda dan sulit ditentukan apakah termasuk proporsi atau bukan. Nih, di bawah ini atau di dalam tabel ada dua contoh situasi nih. Kita bisa bandingkan apakah itu proporsi atau tidak. Yang pertama, ada situasi A. Situasi A yang pertama itu, jika harga 4 kg beras adalah 36.000, jadi 4 kg beras itu 36.000. Berarti berapakah harga 8 kg beras? Kira-kira berapa? Ada yang tahu nggak? Coba yang tahu dihitung dulu aja, siapa tahu benar. Jadi misalkan di sini 4 kg beras itu 36, berarti 8 kg beras itu kan 2 kali lipatnya ya. Berarti berapa 2 kali lipatnya dari 36.000? Ya, 72.000. Nah, selanjutnya ada situasi B nih. Saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Nah, sekarang usia Budi 8 tahun. Berapa usia adiknya? Yuk, awalnya 4 tahun. Usia adiknya 2 tahun. Nah, di saat Budi umur 8 tahun, usia adiknya berapa tahun? Ya, yang jawab 4 tahun, salah. Jawabannya adalah 6 tahun. Kan selisihnya 2 tahun ya. Nah, terus untuk yang situasi A, yang nomor 2, Susi berlari dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari Yuli. Jika Susi menempuh jarak 9 km, berapa jarak yang ditempuh Yuli? Berapa? Susi larinya 3 kali lebih cepat ya. Berarti cepetan larinya Susi nih lebih cepat 3 kali lipat. Jika Susi menempuh jarak 9 km, berarti jaraknya Yuli lebih jauh atau lebih dekat? Lebih dekat ya. Lebih dekat berapa? Sepertiga. Kan kalau larinya dia lebih cepat 3 kali lipat. Berarti untuk jaraknya dia lebih lambat sepertiga. Ya. Tinggal kita bagi 3 saja. 9 dibagi 3 sama dengan 3 km. Nah, untuk yang sebelahnya situasi B. Ini nomor 2. Susi dan Yuli berlari di lintasan dengan kecepatan yang sama. Susi berlari terlebih dahulu. Ketika Susi telah berlari 9 putaran, Yuli berlari 3 putaran. Jika Yuli menyelesaikan 15 putaran, berapa putaran yang dilalui Susi? Yo, siapa yang jawabannya 5? Kalau tadi kan contoh yang sebelah kiri ini dibagi 3 ya. Apa ini dibagi 3 juga? Kan 9 sama 3 kan 3 kali lipatnya. Apa ini juga jawabannya 5? Ternyata bukan. Kalau yang ini kita lihat selisihnya. 9 dan 3 selisihnya berapa? 6. Berarti 15 dikurang 6 sama dengan 9 putaran. Nah, mulai kelihatannya bedanya ya.
Lagi, es jeruk, manakah yang lebih asam? 2 takar sirup dicampur 2 gelas air putih, atau 3 takar sirup dicampur dengan 2 gelas air putih? Ayo, nih kira-kira yang suka bikin sirup, mana yang lebih asam? 2 sirup dicampur 2 gelas air putih, atau 3 sirup, 3 sendok lah. 3 sendok sirup dicampur dengan 2 gelas air putih. Kira-kira lebih asam mana? Ya, lebih banyak sirupnya lebih asam ya. Ini kan airnya sama-sama 2 gelas. Ini 2 gelas, yang ini juga 2 gelas. Tapi yang di sini 2 takar nih, atau 2 sendok. Ini 3 sendok nih. Nah, pasti lebih asam yang 3 sendok kan? Nah, ini yang lebih asam berarti yang 3 takar. Selanjutnya yang sebelahnya, es jeruk manakah yang lebih asam? 2 takar sirup dicampur dengan 2 cangkir air putih, atau 3 saset takar sirup dicampur dengan 2 gelas air putih. Nah, yang ini belum tentu ya. Ini kan sirup dengan saset nih. Nah, belum bisa ditentukan antara antara sirup dan saset. Nah, bisa dibedakannya. Yang ini udah jelas banget nih. Yang ini asamnya berarti 3 takar. Yang ini belum bisa ditentukan. Nah, terusnya yang nomor 4, Juna membutuhkan 300 gram tepung ketan dan 150 gula pasir untuk membuat 25 onde-onde. Nah, siapa yang biasa beli onde-onde tuh? Dengan resep yang sama, Tatang membutuhkan 900 gram tepung terigu dan 450 gula pasir untuk membuat 75 onde-onde. Tuh, coba kita lihat lagi deh. Ini 300 gram dan 150 gula pasir bisa bikin 25 onde-onde. Nah, sedangkan Tatang lebih banyak nih. 900 gram tepung sama 450 gula pasir. Jadinya 75 onde-onde. Kira-kira berapa kali lipatnya tuh? Kalau kita lihat 3 kali lipatnya ya. Nih, lihat tepungnya 300. Di sini 900. 300 supaya jadi 900 dikali berapa? 3. Terus gula pasir yang 150 jadi 450, kira-kira berapa kali lipat? 3. Nah, jadi onde-ondenya pun akan 3 kali lipat kan? 25 dikali 3 berapa? 75. Ya kan? Nah, sekarang yang nomor 4, situasi B. Juna membutuhkan 300 gram tepung ketan dan 150 gula pasir untuk membuat 25 onde-onde. Dengan resep yang sama, Tatang membutuhkan 350 gram tepung dan 200 gula pasir untuk membuat 75 onde-onde. Nah, kalau ini nggak itu ya, nggak kelipatan ya. Dia hanya menambahkan 50 gram tepung dan 50 gula, dia bisa membuat 3 kali lipat. Sedangkan yang di sini dia harus membutuhkan 3 kali lipat dari bahan-bahannya untuk menjadikan 3 kali lipat hasilnya. Nah, mulai paham nggak? Atau bingung? Nah, sekarang yang terakhir deh, kita lihat dulu. Di sini ada persegi panjang ya. Tahu kan bentuk persegi panjang? Kotak lah. Tapi kalau kotak itu udah 3 dimensi. Kalau 2 dimensinya namanya persegi panjang. Nah, di sini ada persegi yang hijau, yang biru dan yang toska. Untuk yang bagian A, yang birunya panjangnya 12. Sedangkan yang kecilnya 6. Untuk yang kecilnya, untuk lebarnya 6. Untuk yang kecilnya panjangnya 6, lebarnya 3. Berarti setengah kalinya ya, atau 2 kali lipatnya. Yang biru ini 2 kali lipatnya yang toska,
Yang Tosca setengahnya dari yang ini. Tahu dari mana? 12 sama 6. 12 ke 6 itu kan setengahnya. Atau 6 ke 12. 12 itu kan 2 kali lipatnya 6. Atau ini lebarnya lihat. 6 sama 3. 6 itu 2 kali lipatnya 3. 3 itu setengahnya 6. Nah, berarti bisa dikatakan yang Tosca ini setengahnya dari yang biru tutup yang A. Coba kita lihat yang B. Apakah yang B juga sama? Lihat di sini lebarnya, iya 2 kali lipatnya. Apakah panjangnya 2 kali lipatnya juga? Enggak. Yang panjangnya selisih 3. Nah, berarti kesimpulannya gimana? Dari yang bagian A ini, A itu sebenarnya proporsi. Karena apa? Kelipatannya jelas. Tadi ini kelipatannya jelas ya. Ini tinggal dikalikan 2 kelipatan. Ini tinggal dikalikan 3 kelipatan juga. Ini tambah 1 sirup ya. Jadi kelipatan. Ini kelipatan 3, yang ini kelipatan 2. Nah, proporsi itu gimana? Proporsi itu yang perbandingannya sebanding atau sama lah gitu. Kalau yang ininya dikali 2, berarti yang ininya juga harus dikali 2. Kalau lebarnya dikali 2, panjangnya harus dikali 2. Nah, kayak ini juga. Ini kalau kilogramnya dikali 2 atau beratnya dikali 2, berarti uangnya pun dikali 2. Ini kalau jaraknya dikali 3, kecepatannya dikali 3, berarti jaraknya dikali 3. Ya, paham ya? Kalau ini kan tadi dijumlah bukan dikali, makanya bukan proporsional. Nah, selanjutnya kita bahas. Nah, selanjutnya saya ingin membahas contoh. Di sini ada contoh nih, jika kalian mengendarai lagi nih, kita berkendara terus, jalan-jalan, walaupun di rumah aja, tapi kita jalan-jalan aja lah, lewat Google Maps, atau lewat sebagainya. Mengendarai mobil yang dapat menghabiskan 60 liter bensin untuk 480 km. Jadi kita buat jarak 480 km ini habisnya 60 liter bensin. Kira-kira jarak 480 itu sampai mana? Ada yang pernah jalan-jalan sampai 480 km? Kemarin ke Monas itu jaraknya hanya 15-an kilometer. Ke Taman Mini sekitaran 23 km. Terus ke Ragunan kita membutuhkan jarak sampai 32 km. Nah, kalian bisa ngebayangin nggak tuh 480 km itu sejauh apa? Kayaknya dari sini sampai ke Yogyakarta. Benar nggak tuh? Coba kalian cek sendiri deh lewat Google Maps. Biar tahu jarak 480 km itu sejauh apa. Oke? Nah, 60 liter ini banyak nih. 60 liter itu sekitar 1 drum gede lah. Biar kalian ngebayangin lah, 60 liter itu semana sih, Pak? Nah, sekarang berapakah jarak yang ditempuh jika mobil telah menghabiskan 45 liter nih? Tadi 60 liter itu bisa menempuh jarak 480 kilo. Sekarang kalau 45 liter, ya kurang sedikit lah. Itu bisa sampai berapa jaraknya? Nah, kita lihat sini. Penyelesaiannya, misalkan X-nya itu sama dengan jarak yang ditempuh. Jikanya pada 2. Apalah, jika mobil telah menghabiskan 45 liter bensin, buat tabel seperti berikut untuk mengetahui unsur yang diketahui dan yang ditanyakan. Nih, jadi kita bikin tabel dulu pertama-tama nih untuk ngerjainnya. Ya. Terus tulisannya gimana? Pertama kita tulis dulu nih. Berarti yang di sini banyak bensin yang dibutuhkan atau yang diketahui dulu lah. Misalkan yang diketahui
uang, atau yang diketahui apa ya, berat, atau apalagi jarak. Nah, sini dia kan permasalahannya banyak bensin yang dibutuhkan sama jarak yang ditempuh, ya kan? Nah, berarti kita kelompokkan dulu nih banyak bensin yang dibutuhkan. Tadi ada 60 liter itu 480 kilo. Kita kelompokin dulu nih. Sebenarnya kita kelompokin dulu. Tadi ada liter, ada kilometer, satuannya. Lihat nih satuan belakangnya. Ada liter, ini liter. Yang satu lagi apa? Yang 480 kilometer. Nah, berarti kita kelompokkan dulu satuannya. Ada liter, ada kilometer. Ini yang 60 sama 45 kan liter satuannya. Yang 480 itu kilometer. Nah, tinggal kita kelompokkan lagi garis sampingnya nih. Garis sampingnya kan tadi yang temennya 60, temennya 480. Ya kan? 60, di sini temennya 480. Tinggal yang 45 nih. 45 kilometernya belum ada. Atau belum ada temennya. Makanya ditulis X dulu. Kita misalin dulu. Ini boleh diisi apa aja nih? Boleh A boleh, B boleh, C boleh, D boleh, sampai Z lah. Abjadnya bebas. Cuman biasanya kita menggunakan X. Ya. Jadi nggak ada masalah. Misalkan, pas saya mau pakai huruf A aja, boleh nggak? Boleh. B boleh nggak? Boleh. C boleh nggak? Boleh. Yang penting ngerti dulu maksudnya, oke? Nah, terus jadinya gimana? Penulisannya jadi kayak begini. Kita tulis pecahan. Atasnya kita samain nih penulisannya. Atasnya ya ini satu garis lurus 60 sama 480. Pernya atau penyebut kita tulis yang bawahnya 45 sama X. Ya, ini kasih sama dengan nih untuk pemisah. Karena di sini bagian liter, di sini bagian kilometer. Makanya di sini kita kasih pemisah. Nah, cara ngitungnya gimana? Untuk menyelesaikan, kalian mengalihkan silang. Berarti 60 dikalikan X. Ya, 45 dikalikan 480. Atau, kayak begini, X sama dengan 480 dikali 45. Kan silang ya, bawah sama atas. Berarti 45 sama 480 atau 480 kali 45. Boleh ya dibalik ya perkalian ya. Ingat tuh, perkalian mau dibalik hasilnya akan sama aja. Dibagi 60 karena 60 kan nggak punya temen nih. X kan udah kita pindahin ke depan. Berarti per 60. Yang sendirian kita taruh bawah aja. Hasilnya berapa? Coba kalian hitung 480 dikali 45 dibagi 60. Saya nemunya hasilnya 360. Nah, benar nggak tuh? Jaraknya akan lebih dekat nggak? 480. Jaraknya 60. 60 liter tadi habis 480. Berarti 45 liter habisnya 360. Nah, sampai sini paham ya? Sekarang silakan kalian mengerjakan soal yang telah disediakan. Bagi yang belum mengerjakan soal yang sebelumnya atau yang tugasnya belum lengkap, silakan dilengkapi. Karena nilainya nanti saya store ya murni nilai itu. Nggak ada yang dapat nilai jelek kan? Coba dicek nilainya. Soalnya kalau ada yang nilainya jelek, bisa lah protes ke saya sebelum sebelum bagi rapot tapi ya. Kalau udah bagi rapot mah ya, ya udah terima aja, terima nasib. Oke, sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Semoga nantinya setelah ujian kita bisa berkumpul kembali, bisa ketemu. Ya, kalian sama saya kan belum pernah ketemu. Gimana ya? Mengajar tanpa melihat kalian itu seperti ya mengagumi seseorang tanpa bertemu. Ya nggak enak lah. Pokoknya kita harus ketemu. Ya udah, nanti minggu depan kita latihan soal aja, nggak usah ada pembahasan materi. Jadi fokus buat ujian akhir sekolah nanti ya. Persiapkan diri kalian
Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.